Coba kita bayangkan sejenak apabila lembaran peta dunia kita terlihat tak sama seperti biasanya. Di mana andaikan sebuah negara kepulauan terbesar yang bernama Indonesia ini tak pernah tertulis dalam sejarah dunia. Seberapa berpengaruhnyakah kondisi seperti itu terhadap kondisi keseimbangan universal, baik dilihat dari segi ekonomis, geografis, serta sosial budaya. Dalam paparan narasi kali ini, kita akan coba menyikapi secara mendalam mengenai sebuah dampak apa saja jika Indonesia menghilang dari peta dunia dan mengungkap peranan apa saja yang penting dari negara kita ini untuk sebuah jalan cerita yang universal. Kita akan melalui sebuah bukti dan penjabaran yang tidak hanya membuat semua orang terkejut, namun juga membuat sebuah sudut pandang baru mengenai konstruksi yang penting yang diperagakan oleh Indonesia, baik dari segi budayanya, manusianya, maupun kepulauannya. Kami yakin perspektif ini akan mengkonversikan metode sudut pandang kita semua mengenai negeri kepulauan kita yang kaya raya ini. Mari kita coba mundur ke masa lampau sekitar 74.000 tahun yang silam. Ada sebuah tragedi yang fenomenal, yaitu meletusnya Gunung Toba yang merubah wajah bumi. Peristiwa ini tidak hanya sebuah peristiwa letusan gunung berapi yang biasa saja, melainkan sebuah peristiwa letusan mega kolosal yang mengeluarkan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik ke atmosfer bumi. Dampaknya tidak hanya sekedar terpaku pada wilayah sekitar, namun juga melebar luas sampai ke India dengan disertai abu vulkanik yang menyebar memayungi bumi dari kutub selatan hingga kutub utara. Kisahnya bukan hanya sekedar mengenai bunyi dentuman yang dapat terdengar hingga seantero dunia saja. Namun yang menarik adalah letusan Gunung Toba ini menjadi sebuah titik klimaks yang penting dalam proses sejarah peradaban manusia di dunia. Pada zaman tersebut, manusia sedang mengalami sebuah proses mekanisme migrasi besar-besaran dari Afrika yang kemudian terhenti secara ekstrim sepanjang lebih dari 3 dekade dampak dari letusan Gunung Toba. Berubahnya iklim yang ekstrim dan signifikan terdampak pada kondisi kehidupan yang serba sulit, membuat manusia dengan terpaksa mulai beradaptasi dengan alam yang baru dan serba keras dan melawan kenyataan bahwa banyak manusia yang tak mampu bertahan kala itu. Kondisi ini tidak hanya sekedar mengenai berubahnya iklim saja, akan tetapi mengenai kenyataan bagaimana sebuah tragedi alam bisa memaksakan spesies-spesies merubah cara hidupnya secara drastis. Lebih jauh lagi, ada beberapa ilmuwan berpendapat bahwa letusan Gunung Toba mengakibatkan kepunahan secara massal di kalangan manusia, dengan tingkat populasi manusia menyeluruh menjadi turun secara drastis yang diperkirakan tersisa hanya 1.000 sampai 5.000 orang saja. Kondisi ini adalah sebuah jalan cerita yang dramatis, tetapi tetap mengusung keterkaitan yang sangat fundamental bahwa kita sebagai manusia modern mungkin saja keturunan dari sebagian kecil manusia yang selamat dari tragedi bencana ini. Apabila letusan Gunung Toba tidak pernah terjadi, besar kemungkinan susunan genetik dan keragaman ras manusia pada masa kini akan berbeda jauh. Bahkan mungkin melewati warna dari kulit yang biasa kita kenal pada masa kini. Akibat letusan Gunung Toba bukan hanya merubah struktur genetik manusia, namun juga mengakibatkan Asia Tenggara menjadi wilayah yang kosong tak berpenghuni selama ribuan tahun lamanya.
Letusan Gunung Toba dengan dampak dan akibat jangka panjangnya telah berpengaruh terhadap migrasi manusia karena telah menunda perjalanan menuju ke berbagai belahan dunia hingga akhirnya terbentuk struktur pemukiman dan peradaban seperti yang sudah kita kenal seperti sekarang. Memandang konsekuensi dan skala dari letusan tersebut mudah bagi kita untuk lebih memahami bahwa tak ada sebuah peristiwa alam lain yang mempunyai dampak sedahsyat ini terhadap proses evolusi manusia dan proses pendistribusian populasi. Apabila Indonesia tidak ada dan apabila letusan fenomenal Gunung Toba tak pernah terjadi, maka tak ada pembentukan pulau-pulau yang kaya akan keragaman hayati serta budaya ini. Dunia kita akan mungkin sangat jauh berbeda. Ketiadaan Indonesia bukan hanya sekedar akan merubah peta geografis, namun juga akan mengubah bagian penting dalam cerita skenario evolusi keragaman serta interaksi antar manusia dalam sejarah global. Selanjutnya kita menuju ke sekitar 18.000 tahun yang silam, di mana bumi menghadapi sebuah tantangan mega kolosal, yaitu zaman es. Pada masa periode ini, bukan hanya sekedar ujian untuk keberlangsungan hidup manusia, namun juga melecut perkembangan budaya serta peradaban manusia ke level yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Argumentasi di balik terjadinya era zaman es ini cukup menarik karena peranan wilayah yang pada saat ini kita ketahui sebagai Nusantara. Kesibukan aktivitas tektonik dan vulkanik di wilayah ini membuahkan hasil ultraviolet, yakni sebuah zat yang mempunyai kemampuan untuk menyerap karbon dioksida yang berperan pada turunnya suhu global. Dampak berantai dari turunnya suhu ini adalah pembentukan lapisan salju dan es yang lebih lama waktunya bertahan pada atmosfer bumi dan juga lebih tebal, yang akhirnya menimbulkan datangnya zaman es. Efek dari periode zaman es ini terhadap peradaban manusia sangat substansial. Pertama, kejadian ini membuat manusia terpaksa berkumpul di sebuah kawasan yang cenderung lebih hangat, yang pada akhirnya mengarah terhadap perkembangan budaya dan pengetahuan bersama. Titik lokasi berkumpulnya berada di wilayah Sundaland, sebuah daratan di garis khatulistiwa yang mana para pakar ilmuwan yang mengaguminya menyebut sebagai Atlantis. Menurut para peneliti yang argumennya ditayangkan di TV Korea, dari penyebaran DNA terbukti jika Nusantara atau Sundaland adalah akar dari peradaban dunia. Kedua, penurunan sekitar 70-100 meter permukaan air laut mengakibatkan terbukanya jembatan darat baru yang memungkinkan migrasi manusia dari dan ke berbagai belahan dunia yang sebelumnya tak bisa dilewati. Contohnya, jembatan darat yang muncul dan menyatukan Amerika dengan Eurasia memungkinkan untuk migrasi ke Amerika untuk yang pertama kali, dan kemudian terbentuk peradaban seperti orang Indian, Aztec, serta peradaban Maya. Ketiga, keadaan kehidupan yang keras pada akhirnya memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang belum pernah dilihat sebelumnya, mencoba berinovasi dengan melakukan pengembangan peralatan untuk pola bertahan hidup yang baru. Kondisi seperti ini menandakan periode yang baru dalam rangka pengembangan budaya dan teknologi manusia. Tanpa terjadinya aktivitas vulkanik dan tektonik yang fenomenal di kawasan Nusantara, mungkin tidak akan muncul adanya penyerapan karbon dioksida yang cukup untuk memompa penurunan suhu global yang signifikan. Jembatan darat yang memungkinkan terjadinya migrasi manusia ke seluruh belahan dunia mungkin tidak akan pernah terbentuk tanpa ada zaman es. Dengan kondisi seperti ini, populasi manusia dan pengembangan dari multi peradaban di seluruh dunia mungkin kondisinya akan berbeda. Tanpa pengaruh geologis dari Indonesia, sejarah peradaban manusia mungkin sudah mengambil arah yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan lagi begitu vitalnya keberadaan Nusantara.
Kondisi ini bukan hanya sekedar untuk sejarah regional, namun juga untuk sejarah global manusia dan peradaban berikutnya. Percepatan signifikan pengembangan peradaban manusia sebagai buah dari kondisi yang ekstrim dari zaman es. Dibenturkan pada suhu yang jauh lebih dingin dari sebelumnya, manusia prasejarah terpacu untuk mengembangkan berbagai inovasi guna bertahan hidup. Perkembangan yang paling mendasar dan fundamental adalah terciptanya pakaian. Kondisi zaman es pada akhirnya memaksa manusia untuk membuat pakaian atau baju yang terbuat dari kulit hewan guna menjaga tetap terjaganya kehangatan tubuh. Mendorong pengembangan jarum jahit yang terbuat dari bahan yang berasal dari tulang atau tanduk hewan yang merupakan sebuah penemuan yang signifikan pada masa itu. Selain pakaian, kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam suhu dingin juga mendorong inovasi dalam terciptanya peralatan serpih batu yang lebih efektif dibuat untuk mempermudah dalam aktivitas berburu serta mengolah makanan. Manusia juga mencoba mengembangkan teknik menyalakan api untuk membuat suhu hangat dan memasak. Aktivitas berburu hewan yang besar bukan hanya untuk mendapatkan daging, akan tetapi juga memanfaatkan lemak dan kulit yang esensial guna isolasi termal dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Akan tetapi, aktivitas perburuan ini juga membuat dampak punahnya berbagai spesies hewan besar yang menjadi petunjuk dari sebuah akibat yang signifikan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem di sekitarnya. Yang lebih mengejutkan lagi, zaman es juga dituding sebagai faktor penyebab punahnya spesies manusia seperti kerdil Homo lorenzensis. Apabila zaman es tak pernah terjadi, kemungkinan beberapa spesies manusia purba tersebut masih bertahan hingga sekarang. Kondisi ini memberikan wajah baru yang berbeda terhadap keanekaragaman biologis dan budaya manusia modern. Kondisi perubahan iklim yang merupakan hasil dari berakhirnya zaman es mendorong pergeseran yang besar terhadap distribusi peradaban manusia. Pada saat suhu global meningkat, manusia memulai untuk bermigrasi dari kawasan yang tidak bisa dihuni sebelumnya ke kawasan yang mempunyai suhu lebih hangat dan tentunya lebih subur, yaitu wilayah Sundalayan. Kondisi ini mengakibatkan berbagai pusat peradaban bergerak ke wilayah tropis, di mana situasi dan kondisinya lebih menjamin untuk pertanian dan pemukiman yang permanen. Jadi, tanpa kontribusi dan peran Kepulauan Nusantara dalam mempengaruhi kondisi iklim global, mungkin saja pergerakan yang signifikan dalam aktivitas budaya manusia yang telah kita kenal tidak akan pernah terjadi. Indonesia dengan posisi geografisnya serta kontribusi geologisnya sudah memainkan peran yang tak bisa dianggap sepele dalam jalan cerita perubahan iklim global dan pergerakan peradaban manusia.